Selain rumah hantu, ada rumah yang juga bikin merinding ketakutan. Rumah ini adalah rumah gedong di Aceh. Soalnya di rumah gedong setidaknya ada 109 penduduk sipil diduga disiksa dan 74 perempuan diperkosa. Atas penyiksaan ini 9 orang dibunuh di rumah gedong dan 8 orang lainnya tak pernah kembali ke keluarganya. Kok bisa? Sini gua ceritain. Rumah gedong yang terletak di Pidi ini dianggap jadi simbol kekerasan waktu Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Lokasi ini juga bukti sejarah penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat TNI dan Polri selama masa konflik Aceh, yaitu pada tahun 1989 hingga 1998. Kala itu, rumah gedong menjadi basis persatuan taktis dan strategi selama masa DOM di Aceh. Sejak saat itu pula rumah gedong diambil alih oleh TNI dan dipakai sebagai kamp konsentrasi penyiksaan bahkan pembunuhan warga Aceh yang diduga anggota GAM tanpa pengadilan. Nah, namanya juga rumah, di sini ada beberapa kamar, tapi kamar-kamar ini berukuran kecil karena disekat-sekat dan jumlahnya ada 8. Di dalamnya terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang makan dan kamar mandi. Rumah ini juga dilengkapi fasilitas televisi hingga video player. Kamar-kamar yang berukuran kecil ini diberi nama dengan nama hewan seperti bilik anjing, kerbau, harimau, monyet, dan kambing. Di ruang-ruang kecil inilah penyiksaan terjadi. Di dalamnya ada beberapa benda seperti balok kayu dan kabel listrik. Di halaman rumah juga terdapat beberapa kolam yang digunakan untuk menyiksa korban. Selain itu, ada tempat duduk yang biasa disebut pante. Di tengah rumah di bagian belakang ada meja dan tiang-tiang besar. Di dekat tiang itulah tawanan disiksa. Nah, tapi data beberapa orang yang disiksa, dibunuh, dan diperkosa di sini masih belum bisa dipastikan kalau berdasarkan data pemerintah. Terdapat 133 orang tercatat sebagai korban pelanggaran HAM berat di rumah gedong. Sumber lainnya mengatakan ada 168 orang hilang, 378 orang tewas, dan 14 orang diperkosa. Metode penyiksaan dan pembunuhannya juga berbeda. Perempuan ada yang dipotong putingnya, ditelanjangi, diperkosa, lalu para korban tewas. Ada yang disuruh gali liang kuburnya sendiri, baru ditembak mati, atau ditimbul hidup-hidup di sumur. Duh, serem banget ya. Jadi penasaran gak sih sebetulnya rumah gedung itu tempat apa sih? Awalnya kok bisa jadi tempat penyiksaan? Sebetulnya nggak ada yang aneh dari rumah ini. Rumah gedong berbentuk rumah panggung khas rumah adat Aceh. Tempat ini lokasinya di Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang 3, dan disebut-sebut dibangun oleh keturunan Raja Prajurit Kerajaan bernama Ampon Raja Lamungkuta pada 1818. Letaknya sekitar 120 km dari Banda Aceh dan berada di antara permukiman penduduk. Sebelum ada tragedi, rumah ini jadi tempat mengatur siasat untuk melawan Belanda. Rumah gedung dulunya dikuasai oleh sejumlah hulu balang, yakni Teku Kejren Rahman, Teku Kejren Hussein, dan Teku Kejren Ngadek semasa Jepang mengokupasi Aceh hingga Indonesia merdeka pada 1945. Rumah ini dihuni oleh keturunan Raja Teku Kejren Hussein, yaitu Teku Raja Umar dan anaknya Teku Muhammad. Namun, pemeliharaannya dilanjutkan oleh keturunan Tengku Kejren Ngadek. Rumah ini berada di atas lahan seluas 150 kali 80 meter, tidak jauh dari lintasan Banda Aceh Medan. Terus, setelah tragedi penyiksaan dan pembunuhan, gimana ya sekarang rumah gedong?
Pada Januari 2023, melalui Presiden Jokowi, negara akhirnya mengakui peristiwa Rumah Gedong menjadi salah satu dari pelanggaran HAM berat. Namun, jelang seremoni kegiatan kunjungan Jokowi ke lokasi ini, sayangnya sisa-sisa bangunan Rumah Gedong sudah tidak ada. Penghancuran bangunan di sekeliling Rumah Gedong rencananya dialihfungsikan buat bangunan masjid. Pembongkaran Rumah Gedong pun banyak mendapat kencaman. Direktur LSM Pasca Aceh Parida Haryani bilang kalau merupakan upaya penghilangan barang bukti dan pengaburan sejarah. Sedangkan Direktur Sek AMN Internal Indonesia, Man Hamid, mempertanyakan keseriusan negara dalam merawat sejarah dan pelanggaran HAM berat di Aceh. Pelanggaran HAM berat di Aceh itu tadi yang kontranya kalau pejabat Bupati PD Aceh Wahyudi Adi Siswanto menyebut perobohan sisa bangunan Rumah Gedong yang jadi tempat penyiksaan dan pembunuhan warga saat konflik dulu merupakan inisiatif dari Pemkab di Aceh. Menurutnya hal itu dilakukan untuk menghilangkan dendam agar generasi muda berikutnya di wilayah itu tidak larut dalam kesedihan atas peristiwa masa lalu. Wah, sayang banget kalau sampai dihancurin. Padahal tim pencari fakta Komnas HAM pernah loh datang ke Rumah Gedong dan mereka masih menemukan sisa-sisa kekerasan yang ditemui, termasuk serpihan tulang jari tangan dan kaki, serta bekas percikan darah di dinding. Rasa sakit hati masyarakat Aceh belumlah usai meskipun tragedi menyakitkan itu telah lama berlalu. Orang lain bisa berkata apa saja, seolah-olah melupakan dan memaafkan adalah perkara mudah. Padahal, meskipun sudah mampu tertawa, nyatanya korban susah payah melewati hari demi hari melewati trauma.